pada Tuhan. Amin. Hanya saja kalau bikin ibadah di komplek perumahan tentu kita jaga-jaga jangan sampai menjadi sandungan bagi orang lain karena kita terlalu bersemangat dan seterusnya. Tapi jangan pernah menjadi penakut. Saya teringat tahun 98 ketika musim-musimnya gereja dibakar mulai dari Situbondo sampai ke Jawa Barat, Rengas Dengklok, saudara-saudara. Nah, waktu itu sekolah-sekolah STT pun ikut menjadi sasaran. Kan begitu saudara-saudara. Nah, dari tengah situasi seperti itu ya, saya waktu itu di Bandung, di Cimahi, saya kalau ke gereja, saya buka saya bawa Alkitab saya. Sementara orang lain waktu itu masukkan Alkitab dalam kantong kresek, saya enggak. Saya buka, bahkan nyebrang jalan, saya pegang Alkitab saya, punten saya bilang. Sedikit cari gara-gara saya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya enggak ada apa-apa. Saya tidak akan pernah malu menyaksikan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Amin. Saya tidak akan pernah undur dari ibadah saya. Saya tidak akan pernah malu memposting, memasukkan di YouTube ibadah-ibadah yang saya ikuti. Orang suka, puji Tuhan. Orang tak suka, enggak urusan. Saya Kristen, saya pengikut Kristus. Yang penting saya tidak merugikan Anda. Saya akan tetap menyaksikan bahwa saya adalah orang Kristen. Jangan pernah menjadi penakut. Amin. Bukan soal penakut kloter pertama masuk neraka. Kalau saudara baca di kitab mana itu? Orang-orang penakut. Itu yang pertama masuk neraka. Bukan soal itu. Tetapi karena ketaatan kita kepada Yesus. Dan kita bangga menjadi milik Kristus, maka kita tidak memiliki rasa dan sifat penakut. Amin saudaraku. Haleluya. Kemudian tidak siap tantangan. Anak-anak tidak siap tantangan. Maunya ada tantangan mamanya yang harus menyelesaikan. Bapaknya yang menyelesaikan begitu. Maunya dia di bawah pengayoman terus. Onder kuratele dia terus. Itu anak-anak. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang rindu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan ya, dipakai dan diberkati Tuhan dengan luar biasa saudara, harus siap menjadi dewasa, siap menghadapi tantangan serta menyelesaikan tantangan apapun. Amin saudara-saudara. Sebab hanya kepada orang yang menyelesaikan tantanganlah reward, upah, medali, mahkota sekarang dan nanti akan diberikan. Hanya kepada orang yang menyelesaikan tantangan. Orang yang menghindari tantangan tidak akan pernah dapat upah. Saya bikin ilustrasi tadi pagi. Saya bilang Pak Salom belum pernah saya tonton di Indosiar dikasih medali juara tinju. Kenapa? Karena memang beliau nggak pernah tinju di situ kan begitu kan? Atau saya tidak pernah saudara tonton di Indosiar kan begitu juara tinju karena saya nggak pernah naik ring di situ. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah mau naik ke dalam ring tinju kehidupan kita, ke dalam arena pertandingan kita, kita tidak akan pernah diberikan hadiah, upah, dan medali. Benar saudaraku? Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah takut menghadapi tantangan. Ada Tuhan Yesus yang akan bela. Tak akan diizinkannya saudara dicederai, ya, kalau Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau tidak ada sesuatu di balik itu Tuhan rencanakan, tidak akan dibiarkannya saudara bahkan mati. Ya. Mati pun tidak akan dibiarkan. Seorang mahasiswa teologi di Jakarta per tahun 97 atau 98 itu namanya Domianus. Ya, saudara-saudara. Waktu itu ada kerusuhan. Tahun 98 di Jakarta. Di satu STT, nanti saya sebut nama STT itu di luar mimbar. Dipotong kepalanya sama ini yang intoleran ini. Putus. Udah. Rohnya masuk ke surga. Surga bilang belum waktumu. Udah. Lalu kemudian, gak lama kemudian suster melihat ada mayat yang gini-gini di ruang mayat. Lalu diambil. Ini bersaksi orangnya di Hotel Danau Toba, jumpa kami waktu itu. Ya. Lalu, oh ini harus dibenarkan. Lalu dibersihkan, operasinya dijahit. Udah itu, mati lagi. Rupanya kurang bersih. Balik lagi. Tuhan suruh, belum waktunya. Lalu betul-betullah
dibereskan ini, operasinya ini, dirawat sekian lama, sehatlah dia, dan kemudian bersaksilah dia kemana-mana bersama dengan Yayasan Gideon itu, kan itu teman-teman dia bersaksi, saudara-saudara. Intinya apa? Yang seperti itu pun kalau Tuhan belum izinkan dia mati, dia tidak mati. Saudara, jangan takut mati. Jangan takut mati. Tuhan bilang barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, betul-betul kehilangan nyawanya untuk selamanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Amin. Jangan takut. Dan tidak semua kita matinya mati martir. Enggak semua. Tapi kepada semua difirmankan Tuhan harus siap. Nangkap ya bedanya ya. Kepada setiap orang Kristen Tuhan bilang harus siap martir. Itu ayat tadi kan itu. Tapi kenyataannya tidak semua pula orang Kristen matinya mati martir. Jadi nggak usah takut. Amin. Ini perlu kedewasaan rohani. Ini saudara-saudara berkenaan dengan tantangan yang semakin besar di hadapan kita. Serius. Ini masih enak kita habis pandemi ini kan. Kita masih bisa ibadah enak gitu kan. Tapi ada masanya nanti akan dipersulit. Di tengah dipersulit seperti itu, hanya orang-orang dewasa yang akan dapat menyelesaikan tantangan itu. Jangan takut menghadapi tantangan. Harus siap. Sifat anak-anak yang lain pelit, ya. Pelit. Ya, Saudara, kita sebagai anak Tuhan yang sudah dewasa tidak lagi memiliki sifat pelit. Ada orang di sini? Haleluya. Boros, anak-anak boros. Mana peduli anak-anak? Hidupkan listrik, ya kan? Hidupkan TV sampai pagi, ya kan? Hidupkan AC sampai pagi, apalagi? Habiskan ikan, ya kan? Habiskan semua makanan yang ada di kulkas. Itu anak-anak. Wajar dia anak-anak, saudara-saudara. Tapi kita yang udah dewasa ini tidak cocok lagi seperti itu. Yang setuju katakan amin. Mari kita bertobat dari boros, ya kan? Boros duit, dikasih suaminya 15 juta, ya kan? Kurang yang 15 juta ini masih minjam melalui pinjaman online lagi, saudara-saudara. Dengan alasan beli apa? Beli furniture, beli ini, beli ini, beli ini. Itu sering kali terjadi di Pulau Jawa. Di Medan nggak ada yang seperti itu. Boros. Haleluya. Tak perlu hidup boros, amin. Kita gunakan uang kita tepat guna. Katakan tepat guna. Tidak boleh boros, katakan. Juga tidak boleh pelit. Haleluya. Ngapain boros-boros? Ya kan? Haleluya. Oke, gampang panik. Anak-anak itu gampang panik. Aduh Pak, itu anak-anak. Orang dewasa nggak gampang panik, dia slow dia. Ya kan, ada nyenggol agak nyelip slow, nggak usah. Tuhan Yesus, darah Yesus, nggak usah. Boros sekali darah Yesus hanya karena orang ugal-ugalan. Haleluya, jangan gampang panik, amin. Aku berdoa roh, ya, roh keberanian, ketenangan meliputi setiap kita, amin. Haleluya. Dalam hal ketika tanggal 31 pun nggak usah panik, berdoa aja. Gak usah panik, gak usah tekan istri atau suami, ya kan? Mulai bikin apa namanya? Bikin naik tensi, ya kan? Naik tensi, naik gula suami, naik gula istri, nggak usah. Tenang aja, masuk dalam ruang doa, ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Gak usah panik, amin. Haleluya. Aku berdoa, panik sudah tidak ada lagi dalam setiap kita, amin. Tenang aja. Kan katanya percaya, ya kan? Kalau percaya sama Tuhan gak usah panik dong. Pasti Tuhan itu tepat waktunya. Amin. Gak usah panik. Meski tinggal limpul di ATM. Gak usah panik, berdoa aja. Ketika pundi-pundimu kosong, ya Tuhan mau mengisinya lebih lagi. Itu maka diizinkan dulu kosong. Atau yang limpul itu jangan diginikan. Ya harus agak diginikan gitu kan. Supaya Tuhan gampang ngambil, ganti yang 500.000. Ini kan limpul-limpul digolong-golong. You understand digolong? Digenggam.
Ada orang seperti itu, aduh, jangan lagi lepas ini. Padahal Tuhan bilang, lepas saja, kata Tuhan. Supaya aku bebas ganti 100 kali lipat. Beberapa tahun yang lalu saya melayani satu gereja di Jalan Jamin Ginting. Saya tidak persiapkan kolekte dari rumah. Kan begitu. Lalu kantong kolekte lewat. Bah, kalau tinggal nama, tinggal ini. Warna merah. Apa kali rupanya, aku pikirkan. Ku bawa pun pulang takkan kaya, aku pikirkan. Atau ku kasihkan ke kantong kolekte ini takkan miskin aku. Udah ku masukkan aja ke dalam tangan Tuhan, pikirku kan. Ku masukkan yang warna merah itu. Tinggal selembar di dompetku. Minggu itu juga 3 kali saya mengalami mujizat keuangan. Itu saudara-saudara. Ya, jangan takut. Jangan panik. Percaya aja sama Tuhan. Amin. Oke, gampang panik. Malas-malasan. Malas-malasan nyembah. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ada orang malas-malasan nyembah Tuhan. Ya, di Filipina banyak yang seperti itu. Malas baca Alkitab. Malas-malasan berdoa. Tapi jemaat di tempat ini semua berapi-api, berkobar-kobar. Amin. Rajin. Hendaklah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayo, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Rajinlah. Amin. Kemudian manja. Ya, itu sifat kekanak-kanakan. Kalau anak-anak yang manja, saudaraku, itu wajar. Tapi kalau orang dewasa manja-manja, maaf kata, kumis udah putih, jenggot udah putih, masih manja-manja. Mi, tolong dong pijit mi, tolong dong ini mi, semuanya mi, tolong ini, tolong manja. Ini laki-lakinya, ini lupa dewasa ini, kan gitu saudara-saudara. Lupa dewasa nih laki-lakinya. Ini benar-benar laki-laki ini, ya kan? Belum jadi pria sejati, masih jadi laki-laki. Bukannya bilang apa, saya izinkan bersaksi saja saudara-saudara. Bagi saya nyuci piring itu biasa aja, nyapu, ngepel itu biasa saja. Jadi kalau sampai, jadi tujuan saya sebetulnya ya selain karena untuk melayani Tuhan, melakukan untuk Tuhan, ya untuk orang-orang di sekitar saya bahwa nyapu itu nggak hina kok, nyuci piring itu nggak hina kok. Jadi jangan bilang pembantu mau mencuci piringmu. Aku bukan pembantu di rumah ini ya, nyuci piringmu ya. Ngepel ya, masak ya, enggak, biasa aja lah. Enggak, aku kok tidak nyuci piring, ngepel. Kadang-kadang kalau istriku lagi pas mau, biasanya enggak terus-terusan juga. Istriku lagi persiapan di kamar mau ke ibadah, ada pakaiannya enggak sempat disetrika, ku setrikakan. Orang aku pas lagi nyetrika, terus jatuh rupanya gengsiku, ku setrika. Apa pakaian istriku, haleluya. Tapi yang istri sih janganlah bolak-balik, gosokkan dulu pi, bapak lihat gosok cuma. Itu namanya menyalahgunakan khotbah namanya itu. Haleluya. Jangan ya, tetap hargai suamimu apalagi di depan umum karena dia adalah kepala. Ya kan, kepala ini harus dijaga kehormatannya. Haleluya. Haleluya. Oke. Manja. Kemudian yang berikutnya kita lihat secara cepat saudaraku, udah di mana kita tadi? Ciri-ciri orang dewasa ya ada 21. Bertanggung jawab. Apapun yang kita ucapkan kita bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan kita siap mempertanggungjawabkannya. Amin. Termasuk keuangan kita siap mempertanggungjawabkannya. Mandiri, orang dewasa harus mandiri mengambil keputusan. Jangan labil. Jangan pelin-pelan, menimbang, mengingat, sampai sore menimbang, mengingat, capek kali. Ya, harus berani, harus ada keputusan. Amin. Harus ada keputusan, resiko selalu ada. Keputusan A atau keputusan B, masing-masing punya konsekuensi. Harus ada keputusan. Haleluya. Iya. Kalau suami-suami, ya, suami-suami masih labil, ya, paling tidak istrinya harus mengambil keputusan atau sebaliknya. Saudaraku, ya, mengalah sama lah ini dengan jalan 2 mil, ya, tapi ada bedanya. Mengalah, sudah, selagi kita bisa kerjakan itu, ya sudah kita kerjakan aja lah, ya kan? Apa mengalah aja, kenapa rupanya? Mengalah itu indah.
Itu sifat orang dewasa. Tidak memperkeruncing, tidak ngotot, hanya mempersoalkan soal. Sudah mengalah aja, kerjakan selagi bisa dikerjakan. Kemudian peduli, orang dewasa peduli di sekitarnya, peduli keadaan suami, peduli keadaan istri, peduli keadaan gereja, peduli di lingkungan kita. Suatu saat saudara-saudara, ini upah, saya bicara upah peduli. Hujan deras, deras sekali, petir. Got di depan rumah, sumbat. Waduh, udahlah resiko petir. Gak kupikirkan lagi. Ambil mantel, bereskan ini semua, joloi semua ini lalu kuambil, waktu itu ada cangkul, saya korek hitam ini kotoran di got ini, udah jalan air, terus korek lagi, muncul warna kuning kecil, kuambil berat, coba lah, bawa ke Simalingkar, ya ada di situ kawan. Memang emas. Coba, itu Tuhan. Tuhan kok bisa gitu? Jadi maksud saya di sana, enggak usah takut Bapak Saudara, beri perhatian di sekitar kita. Cepat atau lambat engkau dapat upah dari kepedulian. Saya sudah mengalami itu. Terus kok kasih sama istriku. Senang kali dia. Iya, itu karena peduli. Oke? Jadi kita harus peduli, perhatian pada orang lain. Itu sifat orang dewasa. Dia memberi perhatian pada orang lain. Dia tidak lagi hanya menarik perhatian orang lain kepada dirinya. Tapi sebaliknya dia belajar memberi perhatian kepada Pak Salom, kepada ibu ini, kepada siapa-siapapun di sekitar kita. Amin saudaraku. Haleluya. Terus beri perhatian waktu antri makan misalnya. Transmanan misalnya, udah. Kalau ada yang agak mendesak-desak, ya kasih dia di depan. Karena begitu ya. Di Medan kalau udah antri makan kan langsung sikut menyikut kan gitu kan. Sorry bukan di Medan, di Filipina kan gitu. Kan begitu saudara-saudara. Udah kasih aja dia duluan. Nggak apa-apa kok. Terus berapa rupanya? Kalau habis misalnya, kan tinggal ada warung, ada kok yang harga 15.000, kenyang juga nya. Kan gitu, saya gitu. Jadi saya nggak mau rebut-rebutan berdesak-desakan. Kita akan menjumpai situasi itu. Di luar di luar anak-anak Tuhan, ketika kita bergabung dengan masyarakat umum, kita jumpai situasi, kita tunjukkan kita anak Tuhan, gak apa-apa dia duluan. Kan begitu saudara-saudara. Ya. Kemudian senang memberi pujian, kita sudah lakukan tadi, tidak mudah tersinggung, ya. Anak Tuhan yang sudah dewasa tidak mudah tersinggung. Berikutnya, yang ke-8, yang berikutnya ya, mau mengakui kesalahan. Orang dewasa itu mau mengakui kesalahan. Kalau dia salah ya udah salah gitu. Udah nggak ada masalah kok kalau kita akui kesalahan. Kan gitu saudara-saudara, nggak akan bermasalah. Ya, aku yang salah ya. Saya di rumah, saya latih diri saya untuk mengakui kesalahan saya. Begitu. Kemudian pemaaf. Orang dewasa itu pemaaf dia. Nggak nyimpan sakit hati. Nggak menuntut orang itu harus dihukum, harus harus dituntut, ditagih dari orang yang bikin kesalahan. Udah, maafkan aja. Saudara akan lega. Ya, ketika saudara melepaskan maaf kepada si A si B yang menyakiti saudara, saudara akan lempeng lega, saudara-saudara. Bisa itu suamimu, istrimu, bisa itu sanak saudaramu yang menyakitimu, bisa tetangga, sudah maafin aja. Kemudian orang dewasa rela berkorban, ya, rela berkorban, udah dikorbankannya. Seperti tadi, kalau antri makan, udah kita korbankan cuman satunya itu. Ya, kita korbankan dia duluan, nggak apa-apa, ya. Dan begitu, itu contoh-contoh sederhana. Panjang sabar. Ya, panjang sabar. Orang dewasa itu sabarnya lebih panjang, enggak pendek sumbunya, ya. Ya, saya berdoa ya supaya di tempat ini tidak ada lagi yang sumbunya pendek. Arus pendek gampang kali korset, syung gitu saudara-saudara. Tetapi semuanya arus panjang, lambat dia tersinggung. Amin. Amin. Ada amin? Haleluya. Enak kalau udah dewasa kita, ya. Kemudian penguasaan diri. Ya, siap menjadi jawaban doa. Ini penting. Siap menjadi jawaban doa. Jawaban doa Tuhan dan jawaban doa sesama. Kan begitu. Tuhan sampai sekarang berdoa. Ya, berdoa untuk jiwa-jiwa. Tuhan sampai sekarang menjadi pendoa syafaat. Jadi siaplah menjadi jawaban doa Tuhan dan jadi jawaban doa orang lain. Yang siap katakan amin. Jangan hanya mencari jawaban doa, tapi menjadi jawaban doa. Saya ulangi. Jangan hanya mau mencari jawaban doa,
tapi menjadi jawaban doa. Katakan menjadi jawaban doa. Murah hati, ya, tidak pelit. Murah senyum, ya. Murah memberi, murah mengulurkan tangan. Yang berikutnya, kita lihat saudaraku, cepat saja. Oke. Rendah hati. Orang yang dewasa itu rendah hati. Meski dia punya kelebihan A, B, C dan seterusnya, dia tetap rendah hati. Meski dia udah tolong si A, si B, dia tetap rendah hati. Itu namanya rendah hati, saudara-saudara. Kadang lucu juga. Kalau gini, ada orang yang diberkati luar biasa dalam banyak hal, lalu dia sombong. Yang memberkati Yesus yang rendah hati, kan begitu. Kan lucu, kita menyombongkan Yesus yang rendah hati. Kita menyombongkan berkat Yesus yang rendah hati. Kan gak nyambung, saudara-saudara. Yesus saja sang pemberi berkat, sang pemberi napas, sang pemberi perlindungan kepada kita. Gak sombong gitu, saudara-saudara. Yesus saja sang pemilik sorga dan seluruh alam semesta, gak sombong. Tapi kok ada orang menyombongkan Yesus yang rendah hati. Ya, nangkap saudara-saudara ya. Jadi gak cocok kita sombong. Kita harus melatih diri rendah hati seperti Yesus rendah hati. Kemudian ya tidak sombong, kemudian berpikir solusi. Orang dewasa itu berpikir solusi. Ada masalah, solusi yang dipikirkan. Bukan persoalan yang diperuncing atau yang diperrumit-rumit, saudara-saudara. Yang ke-19, siap berjalan 2 mil. Ya, bersiap berjalan. Tuhan Yesus bilang, kalau saudaramu mengajak engkau berjalan 1 mil, ajak dia jalan 2 mil. Kan gitu, saudara-saudara. Ya, siap berjalan 2 mil. Memang berat, tapi ketika kita melakukan itu, saudaraku, masalah akan selesai seketika itu juga. Kemudian tahan uji dan tahan puji. Orang dewasa harus tahan uji. Ujian iman, ya. Ujian masalah, kita tahan uji dan juga tahan puji. Kalau dipuji kita enggak perlu saudara-saudara jadi besar kepala dan lain sebagainya. Kita tetap aja stabil walaupun dipuji. Kita kembalian pujian kepada Tuhan. Yang terakhir, ya, orang dewasa itu mati untuk diri sendiri, DTS, die to self, mati untuk diri sendiri, hidupku bukannya aku lagi. Aku sudah tersalib bersama dengan Kristus, bahkan aku sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi hidupku tidak aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah ciri orang dewasa. Dan orang dewasa yang betul-betul dewasa, saudaraku, pikirannya tertuju kepada kekekalan. Pikirannya tidak lagi tertuju hanya kepada kesementaraan, tetapi kepada kekekalan. Sebab dia sadar, orang-orang dewasa sadar bahwa apapun yang kita kumpulkan di muka bumi ini sifatnya sementara, saudara-saudara. Dan kita tidak akan selamanya bersama-sama dengan apa yang kita capai di muka bumi ini. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan di sorga, menikmati upah kita, ya, menikmati istana yang Tuhan sediakan kepada kita, menikmati Mazmurni, menikmati segala permata mulia, ya, logam mulia di sorga itu tersedia buat saudara dan saya. Itu nyata, Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk dewasa. Ayat terakhir kita baca dari Ibrani 5 ayat 12 hingga 14. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan saudara memakan makanan yang keras, kunyah sajalah, kita makan sajalah. Makanan keras itu bisa teguran dari teman, dari suami, dari istri, bisa juga pengalaman yang enggak enak. Itulah makanan keras untuk orang dewasa. Saudara-saudara yang dikasih, kita siap masuk pada proses, kita siap mengalami di proses Tuhan. Ya, itulah makanan keras kita
anak-anak Tuhan. Supaya kemudian Tuhan mempercayakan berkat yang lebih besar. Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sehingga selama kita di bumi kita puas. Ya, kita puas karena kita sudah melayani Tuhan. Karena kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan kita kerjakan, saudara-saudara. Kita menyelesaikannya dengan baik, saudara-saudara. Jangan kiranya seperti orang-orang ada seorang kakek-kakek. Suatu saat, ini ciri kekanak-kanakan. Jadi gini, ada hamba-hamba Tuhan pergi ke rumah sakit. Ketemu dengan seorang kakek opung-opung yang sudah bolang begitu, saudara-saudara. Sudah diinfus dan sudah masuk pembantu pernafasan itu, saudara-saudara. Lalu para hamba Tuhan ini tanya, "Opung," dalam bahasa daerah, "Opung, molo mate ho?" Itu dia ho. Lalu dia balik tanya, "Aha donima, apanya kau bilang?" katanya. "Opung, kalau opung mate kemana?" Dalam bahasa daerah dijawabnya, "Asing suku-sukumu, lain-lain pertanyaanmu," katanya. "Toh opung, molo mate opung, kalau mati opung kemana opung?" "Buduk kali kau," katanya. "Ya dikubur di Samosir," katanya, saudara-saudara. Ini karena masih kekanak-kanakan, tidak mengerti yang namanya destiny, tidak mengerti yang namanya tujuan akhir hidup. Karena kekanak-kanakan. Tetapi kita semua di tempat ini mengerti apa yang kita sedang kerjakan selama di bumi. Dan kita mengerti kemana kita pergi setelah meninggalkan bumi. Yaitu kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kita ambil waktu 2 menit menaikkan satu pujian. Dan saat pujian ini kita naikkan, saudaraku, pastikan hati saudara siap dibentuk oleh Tuhan. Pastikan hati saudara keluar dari tempat ini siap didewasakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tinggalkan semua cara hidup kita yang lama, saudaraku. Kita tinggalkan kekanak-kanakan, kita beralih dewasa semuanya. Fokus kepada Tuhan, jangan pikirkan dulu acara setelah habis ibadah ini. Fokus dulu, kita selesaikan dulu ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Fokus. Tertuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan. Mari tinggalkan cara hidup kekanak-kanakan. Tinggalkan semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Jadilah kepada setiap kami seperti yang Kau ingini. Kami semakin dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah Tuhan. Tolonglah Roh Kudus setiap kami untuk terus meninggalkan cara hidup kami yang lama, yaitu berpikir kekanak-kanakan, berbicara kekanak-kanakan, bertingkah laku kekanak-kanakan. Tolong kami menanggalkan semua itu dan kami beralih dewasa, bertumbuh dewasa dalam segala hal ke arah Engkau Kristus yang adalah kepala. Sehingga upah dan hasil akibat daripada kedewasaan kami akan menerima perkara-perkara yang lebih baik lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi, perkara-perkara yang lebih berharga lagi Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan tidak lagi tertunda mengalir di tangan kami, di rumah tangga kami, di pelayanan kami, di kehidupan kami. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap menjadi dewasa. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Silakan duduk, mimbar kami serahkan kepada hambanya. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita saksikan waktu kesempatan gereja kita. Belum.